Halo adik-adik, selamat jumpa lagi bersama saya Ibu Imel. Video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi Paint untuk membuat gambar matematika. Disimak baik-baik ya adik-adik. Oke, sebelum kita lanjut ke aplikasi Paint, mungkin perlu Ibu jelaskan alasan mengapa saya membuat video ini. Alasan mengapa saya membuat video ini adalah karena masih banyak yang belum tahu tentang aplikasi Paint. Padahal aplikasi Paint ini merupakan aplikasi bawaan Windows, jadi tidak perlu diinstal lagi karena sudah jadi bawaan Windows, tapi selain itu mudah digunakan untuk membantu adik-adik menggambar gambar matematika. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi Paint? Nah, langkah pertamanya adalah kita membuka aplikasi Paint. Yang pertama bisa dengan melalui di sini type here to search, kita bisa ketik Paint. Nah, di sini sudah muncul icon Paint. Kita bisa langsung klik open. Atau kita juga bisa pilih start, lalu kita pilih all programs, lalu kita pilih Windows Accessories. Lalu kita pilih Paint. Setelah itu kita klik 2 kali. Nah, ini jendela dari Paint itu sudah terbuka. Nah, sebelum kita mencoba menggambar matematika menggunakan aplikasi Paint, mungkin perlu Ibu jelaskan sedikit tools-tools yang ada pada Paint. Yang pertama adalah menu file. Di situ ada tools paste, select, resize, rotate, dan sebagainya. Nah, apa fungsinya? Untuk clipboard di sini ada cut, copy, dan paste ya tentu saja. Ini untuk mengcopy, yang ini untuk memotong, lalu di sini untuk pastenya. Nah, yang di sini kita gunakan untuk select, berarti memilih daerah yang akan kita pilih. Resize berarti itu nanti kalian akan coba sendiri. Resize itu fungsinya mengubah ukuran. Bisa juga kita rotate. Rotate di sini kita klik ada berputar ke kanan sejauh 90 derajat dan sebagainya. Ada flip vertikal, flip horizontal. Nah, yang berikut ada pensil. Nah, ini tools untuk gambar. Ini ada pensil, ada fill with color, ada text. Nah, ada ini kaca pembesar atau magnifier, ada color picker, dan ada eraser atau penghapus. Jadi fungsinya kalau pensil ya jelas, kalau kita mau coret-coret itu caranya tinggal kita tahan, klik kiri itu kita tahan, lalu kita mainkan mouse-nya. Ini kita bisa pakai untuk gambar bebas. Ya, fungsinya tidak berbeda jauh dengan pensil yang manual. Nah, kalau kita mau hapus ya kita gunakan eraser. Di sini kita hapus. Nah, ini kalau kita mau mengubah ukuran penghapus, ini penghapusnya terlalu kecil atau terlalu besar, kita ubah di size. Nah, kita tinggal hapus, ini untuk menghapus. Atau kalau kita rasa dari menghapus itu terlalu lama, kita bisa saja pilih select. Kita pilih select, lalu kita block. Block itu kita ini klik tahan ya, klik tahan di klik kiri tahan, lalu kita lepaskan di sini, lalu kita hapus. Kita tekan tombol delete di keyboard. Nah, ini sudah terhapus. Atau kita mau Ctrl N juga boleh. Ctrl N itu berarti kita membuka lembar baru. Jadi, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini fill with color. Jadi contohnya ini, kalau Ibu gambar shape-nya seperti ini. Kalau Ibu mau beri warna, berarti Ibu pilih fill with color. Jadi Ibu mau kasih warna apa? Oh, saya mau kasih warna kuning. Nah, ini kita tinggal klik di dalam lingkaran ini. Bisa dipahami adik-adik. Nah, lalu kalau kita mau menuliskan, misalnya kita ada tulisan 2 cm atau berapa. Nah, ini kita bisa tulis, kita tinggal klik di situ lalu kita ketik 2 cm. Nah, ini karena hurufnya warna kuning. Nah, kita blok saat ini masih aktif ya. Lalu kita blok, kita pilih warna hitam. Ini pilihan
Ya, jadi ketika kita klik yang huruf A tadi untuk mengetik, maka akan muncul text tools di sini. Nah, itu kita bisa mengubah jenis huruf, mengubah ukuran huruf, ketebalan, kemiringan, underline, dan sebagainya. Oke, nah ini fungsi untuk yang ini ya, yang bagian A. Ya, kalau yang kaca pembesar ya tentu saja untuk memperbesar dan memperkecil. Ini kita tinggal ini, oh ini dia perbesar. Kalau kita mau perkecil, tinggal kita klik kanan, maka dia akan mengecil. Nah, yang ini color picker, ini kalau misalnya ada gambar di samping yang akan kita edit dan ada gambar yang ingin kita mau, misalnya sekarang saya contoh ya, misalkan saya screenshotnya itu kita ketik print screen. Ini saya screenshot misalnya, terus saya paste di sini. Tunggu ya, saya mau ambil yang ini. Aduh sorry, Ctrl Z. Tunggu ya, saya mau screenshot yang ini ya. Ini print screen tuh. Ini saya ubah dulu ya, dan ini saya paste di sini. Nah, saya mau gambar, saya mau menggunakan gambar yang ada di Mozilla, gambar ungu yang ada di Mozilla atau gambar biru itu yang ada di Mozilla. Berarti ini kalau misalnya, tunggu ya, saya buka halaman baru dulu ya. Misalkan ada gambar ini. Saya mau pakai gambar ini untuk saya warnai dan sebagainya. Nah, ini saya pilih color picker, lalu kita warnanya yang kita pilih, lihat di sini ada perubahan warna mengikuti apa yang kita pilih. Nah, itu fungsi dari color picker. Nah, kalau saya klik yang di dalam, maka akan muncul seperti ini. Berarti kita akan mewarnai, misalkan tadi ini saya buat lingkaran. Sorry, saya beri warna hitam. Saya mau beri warna di dalamnya sesuai dengan gambar Mozilla, warna-warna yang ada di lambang Mozilla Firefox ini. Maka saya tinggal pilih color picker. Saya kasih ini, baru saya tuang di sini. Nah, warnanya sudah dengan latar ini. Atau kalau saya mau yang warna orange-nya, saya tinggal pilih, maka akan muncul di sini. Lalu saya tuang di sini. Ini warna, ya ini ada perpaduan warna di sini ya, di gambar Mozilla Firefox. Atau kalau saya mau yang kuningnya, saya tinggal ambil, lalu saya pindahkan ke sini. Oke, bagaimana adik-adik untuk tools yang ini bisa adik-adik pahami? Nah, sekarang lihat di sini yang brushes. Brushes ini tujuannya kalau kita mau pakai pensil. Nah, kira-kira kuasnya bagaimana? Mau yang bagaimana? Silakan adik-adik coba. Kalau saya mau yang ini, ya hasilnya seperti ini. Kalau saya mau yang makin transparan, ya ini hasilnya. Jadi kita memilihnya di brushes. Bisa juga kita pilih di sini. Nah, itu ada banyak pilihan. Adik-adik mau modelnya seperti apa, silakan adik-adik pakai. Nah, sedangkan yang ini untuk adik-adik gunakan untuk menggambar. Jadi yang disiapkan memang terbatas, tapi menurut saya sudah cukup bisa jadi standarnya untuk adik-adik belajar menggambar lah. Nah, ini size ya ukurannya ya. Kalau kita pilih, misalkan saya pilih pensil, saya mau ubah ini, oh kayaknya terlalu kecil, saya ubah size-nya di sini. Saya ubahnya di sini. Oh, ini supaya lebih besar. Color, nah ini colornya itu ya ini pilihan warnanya di sini ya. Ada warna, banyak warna di sini, bisa edit color dan sebagainya. Oke, yang berikutnya ada menu view. Menu view-nya itu untuk zoom in dan zoom out. Untuk kita perbesar dan perkecil sama seperti tadi ini apa kaca pembesarnya itu, atau kita ubah presentasi view dari tampilannya. Bisa juga kita pilih ini, kalau ini kebetulan ibu aktifkan rulers atau mistarnya, bisa juga tidak, tergantung kebutuhan. Atau adik-adik butuh kotak-kotak untuk membantu, nah ini bisa juga adik-adik pilih green lines. Nah, status bar juga boleh, status bar itu yang di bagian bawah. Dan kalau rasa penting ya kita pakai. Nah, itu beberapa dengan ini ya, menu file ya. Menu file ini ya tidak berbeda jauh dengan Microsoft PowerPoint dan Word dan sebagainya. Itu new untuk baru, open untuk buka. Kalau new untuk
membuka jendela baru, open itu untuk membuka jendela yang sudah pernah tersimpan sebelumnya, save itu untuk menyimpan, save as dan sebagainya itu. Nah, itu ada di ini save as juga ada banyak pilihan. Apakah mau save dalam bentuk JPEG dan sebagainya, itu ada di sini. Ada banyak format yang kita bisa pakai. Oke, sekarang kita mulai menggambarnya. Ada beberapa cara. Oke. Banyak cara ya, untuk misalnya saya mau menggambar kubus dan sebagainya, itu sebenarnya banyak cara, tapi adik-adik harus kreatif memilih cara yang menurut adik-adik nyaman. Nah, yang Ibu ajarkan ya tentu saja cara-cara yang sesuai dengan menurut Ibu itu gampang. Oke. Misalkan kita mau menggambar, kita mulai dari bidang datar dulu. Misalkan segi 4, berarti kita tinggal klik segi 4, klik di sini, lalu akan muncul ketika kita berada di lembar kerjanya, maka akan muncul tanda seperti ini. Lihat di sini. Ini kita klik tahan, klik kiri tahan, lalu kita gambar. Nah, ini terserah mau makin besar, makin kecil sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena garisnya warna kuning, jangan dulu klik di luar, tapi kita klik dulu warna ini. Warna garisnya kamu mau yang mana? Mau warna sesuai dengan kebutuhan. Misalkan Ibu lebih suka warna hitam. Lalu ukuran outline-nya atau garis ini terlalu besar. Saya bisa kecilkan di sini. Itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu kalau adik-adik mau mewarnai, berarti gunakan apa adik-adik? Ya, gunakan yang ini, yaitu fill with color. Jadi kita tinggal fill with color. Adik-adik jangan lupa memilih warnanya dahulu. Misalkan yang Ibu pilih adalah warna ini, like yellow. Nah, akan seperti ini. Atau kalau adik-adik merasa mau ganti warna, tinggal klik saja di sini. Lalu jangan lupa tuang di sini. Jadi ini kalau adik-adik, saya mau warna biru, tinggal tuang. Nah, sekarang kalau adik-adik mau menambahkan kata-kata, misalkan ini panjang, ini lebar. Atau menambahkan huruf ya, di sini panjang. Nah, ini kita hitamkan dulu, lalu kita buat italik. Terserah mau pakai huruf yang ini atau ukuran jenis huruf Times New Roman atau sebagainya. Lalu di sini kita tulis lebar tingkat. Kita tinggal klik saja di sini lebar, kita kasih tulis seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, berikutnya lagi, kalau kita mau menggambar lingkaran, berarti kita tinggal ke yang ini, bentuk oval, kita klik, lalu kita klik kiri tahan, lalu kita buat sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Kalau sudah, lalu kalau kita mau beri warna, silakan kita beri warna, misalkan warna ini, jangan lupa klik di sini. Dan kalau sudah, misalkan mau garis, tulisannya ada diameter, kita taruh di sini. Jangan lupa kasih warna hitam. Nah, ini miring ya. Kita luruskan. Ya. Oke, tunggu ya. Ya memang ini harus hati-hati, butuh ketelitian. Atau adik-adik supaya ini boleh lah panjangkan ke sini. Ya, sorry. Saya gambar ulang ya. Ini. Oke. Nah, lihat di sini adik-adik, ternyata gambar yang saya buat itu kelebihan. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kita tinggal klik kaca pembesar ini, kita perbesar di bagian ini, lalu kita pilih penghapus, lalu kita hapus. Kita klik saja. Kalau hapus itu kita hanya klik klik. Kalau mau pakai lama ya kita klik tahan. Kalau mau pakai ini juga saya lebih kita hapus. Nah, biasanya kalau kita mau gambar diameter itu kan garis putus-putus, maka kita ini bisa kita gunakan. Kita hapus sendiri. Nah, tapi kalau saya hapus, contohnya seperti ini. Nah, kok ini warna putih? Karena memang ketika kita hapus, kita minta latarnya warna putih. Nah, ini Ibu Ctrl Z ya untuk kembalikan. Oke.
bagaimana supaya warnanya warna kuning? Berarti kita pilih color yang nomor 2, lalu kita pilih warna yang sesuai. Sepertinya ini ya. Coba, oh bukan, ini ya. Lalu kita hapus pelan-pelan. Ya. Jadi itu fungsi dari color yang kedua. Supaya adik-adik bisa tahu color pertama itu fungsinya apa, color kedua itu fungsinya apa. Lalu kita hapus sesuai dengan kebutuhan kita. Ini saya hapus. Oke, kalau sudah, ini saya hanya klik satu kali ya. Lalu, kalau sudah, kita perkecil lagi, kita klik kanan ya. Kita perkecil, kita mau tulis diameternya, misalnya 12 cm. Tinggal kita ketik 12 cm. Kalau kita rasa ini terlalu di bawah, tinggal kita naikkan sedikit. Oke, seperti ini. Oke. Bagaimana kalau kita coba lagi menggambar kubus? Nah, adik-adik, untuk menggambar kubus, adik-adik pasti tahu bahwa kita butuh garis lurus. Tapi untuk kalau ibu biasanya kalau gambar kubus menggunakan paint, yang ibu gunakan adalah ini. Ibu menggunakan rectangle atau persegi panjang. Lalu ibu garis. Nah, lihat di sini tidak ada gambar. Itu jangan panik. Kira-kira apa yang salah di sini? Karena apa? Color one-nya ibu itu berwarna putih. Berarti ibu harus ubah color one menjadi hitam. Ingat, kalau color 2 itu tadi untuk latar belakang yang tadi kita hapus. Nah, kalau ukurannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita klik di luar dulu, lalu kita pilih select. Selanjutnya kita pilih yang ini dan kita tekan kontrol, tekan tombol kontrol di keyboard, lalu kita klik kiri tahan, lalu kita pindahkan ke belakang. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita pilih ini, transparent selection. Nah, ternyata transparent selection jadinya seperti ini. Kita kontrol Z dulu, ini pasti ada kesalahan. Tunggu ya. Kita ulangi lagi, kita klik di sini. Nah, ini kalau tadi yang bikin masalah itu kalau color 2-nya itu tidak putih, color 2-nya itu tidak putih. Berarti kita klik dulu, pastikan bahwa color 2-nya putih. Sehingga kalau kita buat gambarnya seperti ini, lalu kita select. Nah, lalu kita tekan kontrol, kita klik kiri tahan, kita pindahkan ke belakang. Nah, ini sudah ada, perhatikan yang tadi ya. Kalau tadi itu bentuknya begini, dia seperti ini. Kalau kita mau buat transparan, kita pastikan bahwa transparent selection kita aktif. Kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita, baru garis. Ini saya garis antara sudut dan sudut. Ini kita harus hati-hati dan teliti supaya yang dihasilkan itu bagus. Oke, setelah itu kita gambar lagi yang ini, sudut-sudut. Oke, kalau salah kita hapus saja dulu. Ya, ini kita buat. Ini juga sudut yang ini kita ambil. Ya, seperti ini. Dan seperti ini. Nah, kalau kita gambar kubus, berarti kan daerah yang menjadi bayangannya itu kan pasti putus-putus. Ya, yang menjadi bayangannya itu kan sekarang rusuk yang ini ya. Berarti kita tinggal ini kita hapus. Kita hapus pelan-pelan, klik satu kali. Ya, seperti ini. Oke, ini kita pindahkan, buat seperti ini. Aduh, sorry. Ya, kita buat putus-putus seperti ini. Nah, jika sudah, maka sudah selesai. Terserah kita mau beri warna atau tidak. Kalau kita tidak beri warna pun ini sesuai kebutuhan. Nah, kita mau tulis misalkan A, B, C, D, E, F, G, H-nya. Kita klik di sini. Ini hurufnya terlalu besar. Kita kecilkan dulu ke 20. A. Lalu saya klik lagi di sini. Klik di luar dulu, baru kita klik di sini. B. Lalu kita di luar lagi di sini. C. Kita klik di sini. D.
E, F, G, H. Ya, itu kalau kita mau menggambar kubus. Oke, untuk gambar lainnya silakan adik-adik coba. Kalau adik-adik mau beli warna latarnya juga bisa. Latarnya, kalau adik-adik mau beri warna yang lain, tinggal pilih di fill color ini, fill with color, pilih warna yang adik-adik suka, misalkan ini, lalu kliknya di luar. Nah, dia akan sesuai. Sorry ya, Ibu kasih ini dulu. Pastikan bahwa kalau, ingat ya, color 2 itu hanya untuk ketika kita hapus latar belakang itu. Color satunya itu kita gunakan untuk yang perintah yang ini. Jadi kayak misalnya kita mau kasih warna ini, nah ini kita klik di sini. Jadi hati-hati kalau misalkan adik-adik pilih warna ini tapi munculnya warna lain, perhatikan yang dipilih itu color 1 atau color 2. Oke. Ya, demikian penjelasan Ibu terkait aplikasi Paint. Bagaimana caranya kalian menggambar matematika menggunakan aplikasi Paint. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.